sasetan dan lain-lain. Saat ini satu rumah mewah dan 2 unit mobil ludes terbakar akibat hubungan arus pendek listrik. Berebut ikuti pembuatan KTP dan akta lahir gratis, ratusan warga abaikan protokol kesehatan. Penjual kopi di Bojonegoro, Jawa Timur membuat heboh karena parasnya yang cantik. Selamat siang pemirsa, News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya dan juga berdialog dengan sejumlah narasumber terkait dengan kemenangan dari Joe Biden dan juga Kamala Harris yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Bersama saya Husan Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah News Siang selengkapnya. Pemirsa, sebuah pabrik styrofoam di Cadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor terbakar. Warga di sekitar pabrik panik karena lokasi kebakaran dekat dengan permukiman. Sebuah pabrik styrofoam di Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terbakar. Di dalam pabrik berisi bahan-bahan mudah terbakar, sehingga dalam sekejap api dengan mudah melalap habis isi dalam pabrik. Kebakaran terjadi sejak jam 7 malam. Lokasi pabrik yang sangat dekat dengan permukiman warga sempat membuat warga panik karena khawatir api menjalar ke rumah warga. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena petugas kesulitan mendapatkan air. Ya, kendala kita pertama ada di sumber air, terus kedua ada di media yang terbakar. Berapa unit damkar? Unit yang diturunkan total sebanyak 16 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah mewah dan 2 unit mobil ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik. Warga Jalan AP Petarani, Makassar dikejutkan dengan kebakaran hebat yang menimpa sebuah rumah mewah Senin dini hari. Api yang berasal dari meteran listrik di garasi dengan cepat membesar sehingga melahap seluruh bangunan rumah dan garasi. Penghuni rumah harus menyelamatkan diri melalui pintu belakang. 10 unit mobil pemadam kebakaran dipaksa bekerja keras mengendalikan api yang kadung melalap seluruh bangunan dan 2 unit mobil di garasi rumah korban. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah sejumlah petugas bersama warga berjibaku mengatasi kebakaran. Yang terbakar itu rumah, 1 unit rumah di Jalan Petarani 2. Apa saja bang yang udah di dalam? Yang di dalam tadi ada 2 unit mobil, terus sama ya habis 1 rumah. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di garasi rumah korban. Bagian belakang atau dari belakang, dari depan. Oh, dari garasi bu? Iya, di depan isi di samping ya, samping garasi. Iya, di situ. Nah, di situ ada mobil, langsung itu kebakaran. Itu mobil 1, baru. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi meringkus 9 terduga pelaku pembunuhan terhadap pelajar yang jenazahnya ditemukan di tengah sawah. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku. Ironisnya, 2 dari 9 terduga pelaku merupakan pasangan suami istri.
Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas gabungan Polres Goa dan Polda Sulawesi Selatan berusaha menangkap pelaku pembunuhan pelajar di Desa Penyangkalang, Goa. Meski pelaku mencoba menghindari petugas, aparat berhasil membekuknya. Kurang dari 24 jam petugas berhasil meringkus 9 terduga pelaku. Ironisnya, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Para pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa mendalam. Terduga pelaku, kita sudah berhasil mengamankan 9 orang dan 1 perempuan. Malam ini kami akan melakukan pemeriksaan secara intensif oleh 9 pelaku untuk mendalami sehingga besok mungkin kita sudah bisa rilis kembali apa sesungguhnya motif yang apakah asmara atau ada motif lain yang kita akan kembangkan. Sebelumnya jenazah seorang pelajar ditemukan di tengah sawah Desa Penyangkalang, Goa, Sulawesi Selatan. Pelajar tewas dengan kondisi mengenaskan. Petugas Inafis dan Reskrim Polres Goa melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah ceceran darah. Polisi mengamankan telepon genggam serta motor korban yang ditemukan di sekitar TKP sebagai barang bukti. Usai olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Bajeng untuk dilakukan visum. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang balita laki-laki di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terseret banjir di sekolah depan rumahnya pada Minggu siang. Korban pun terseret arus sejauh 400 meter. Korban tewas saat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Jenazah Denis yang tiba di rumah duka Dusun Pacu, Blitar, Jawa Timur segera dimakamkan. Balita 3,5 tahun ini meninggal dunia saat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit pasca ditemukan tersangkut di ranting pohon. Pada saat ditemukan, korban masih bernafas dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun naas pemirsa, balita ini menghembuskan nafas terakhirnya. Pihak keluarga menerima kematian korban sehingga tidak meminta dilakukan otopsi. Meski demikian, kasus kematian balita ini masih dalam penyelidikan polisi. Artis Gisela Anastasia kembali menjadi trending di dunia maya setelah beredar video syur mirip dengannya. Warga meminta polisi mengungkap video yang menghebohkan dunia maya ini. Warganet menyoroti wajah wanita di dalam video yang dianggap mirip dengan Gisel. Tak hanya nama Gisel yang menjadi trending topik, mantan suami Gisel yaitu Gading Martin pun menjadi sorotan publik. Tak terkecuali anak sematawayang mereka, Gempi. Tidak sedikit warganet yang penasaran siapa sosok wanita tersebut. Beberapa netizen menyayangkan atas beredarnya video syur tersebut dan meminta polisi untuk segera mengungkap siapa penyebar dan pembuat video tersebut. Guna mengetahui apa saja dampak dari penyebaran video asusila yang diduga dilakukan oleh artis, sudah bergabung bersama iNews Siang psikolog Mbak Intan Erlita. Selamat siang Mbak Intan. Baik, Mbak Intan, saat ini beredar video porno yang diduga artis dan anaknya ini menjadi trending juga di media sosial karena dikhawatirkan berdampak pada psikologis. Kalau mendapati masalah seperti ini, bagaimana seharusnya orang tua ini membatasi akses informasi bagi anak khususnya yang di bawah umur? Juga bahwa dari sosial media itu sangat luar biasa, bisa memviralkan semua berita yang kita belum tahu keyakinan kebenaran seperti apa. Tapi yang perlu dipahami ternyata efek dampak sosial media ini bisa mempengaruhi anak kita. Nah, mempengaruhi seperti apa? Kalau anak kita tahu berita ini bisa menimbulkan dampak yang pertama adalah anak kita pada orang tua atau siapapun yang dekat dia yang menjadi berita. Dan anak meyakini itu semua kebenaran, dia bisa meniru.
ya kan? Atau mungkin sekeliling yang akhirnya mempunyai sifat yang memandang aneh kepada anak itu, karena sebenarnya memang itu bukan aneh, tapi kasihan itu kepada anak itu karena efek dari berita yang keluar. Maka kan gue rasa tidak percaya diri dari anaknya, kemudiannya anaknya akan menarik diri dari lingkungan gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya lingkungan sekitar pun tidak boleh melihatkan anak apapun berita yang melibatkan orang tuanya. Terlebih beritanya juga masih ranah abu-abu ya, benar atau salah. Nah, untuk treatment penanganan sendiri apakah sama, Mbak, untuk anak di bawah umur, misalnya umur belasan atau di bawah umur 10 tahun atau 5 tahun? Berbeda. Kalau yang masih di bawah 5 tahun atau balita itu masih bisa kita sortir ya, artinya dia juga belum terlalu memahami. Jadi artinya kita bisa mengurangi bagaimana interaksi anak kita kepada sosial media untuk yang balita. Namun kita berbicara kalau yang sudah masuk menginjak usia SD misalnya, dia sudah mulai memahami, memfilter pun susah. Maka kita sebagai orang tua harus mengajak bicara anak kita, tapi dengan yang pertama kali mengetahui sejauh mana anak kita memahami tentang berita itu. Nah, kalau sudah tahu, baru kita mengerti langkah-langkahnya seperti apa. Begitupun kalau saya remaja, anak dari penanganannya, ini sudah kita menganggap seperti orang dewasa, karena anak remaja punya pola pemikirannya jauh lebih dewasa. Jadi kita orang tua harus terbuka, harus menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan tetap menjelaskan sebagai orang tua. Jadi disinilah memang dibutuhkan peranannya orang tua bisa komunikasi dengan anak, memputar berita sosial media. Tapi bahasa komunikasinya harus disesuaikan dengan anak itu. Baik, lalu bagaimana caranya Mbak agar anak ini bisa tumbuh kembangnya tidak terganggu jika orang tua mendapatkan masalah yang sangat viral seperti ini? Tidak hanya artis, mungkin orang tua biasa mendapatkan tekanan dari lingkungan sehingga ini berdampak pada anaknya. Bagaimana menjaga tumbuh kembangnya, terutama psikologis? Anak harus jaga psikologis ya, karena pertama kali berita ini beredar langsung yang dipikirkan adalah bagaimana nih si anak nih ke depannya gitu. Walaupun mungkin anak sekarang tidak memahami ya karena dia masih kecil, tapi berita di media itu kan masih tetap akan ada walaupun beberapa tahun ke depan pun gitu. Artinya anak harus mengetahui duduk persoalan yang benar dari orang tuanya. Kapan? Di saat dirasa orang tua dan si anak siap. Jadi jangan sampai anak mengetahui ini dari luar dengan berita yang salah. Bahaya. Jadi ketika anak mengetahui sesuatu dari luar, namun source-nya nggak jelas, malah berita yang salah, maka anak akan punya penilaian salah pada orang tuanya. Jadi harus orang tuanya yang memberitahukan secepat mungkin, tapi di waktu di mana si anak sudah siap, kita akan melihat nih kira-kira anak kita dalam kondisi moodnya enak nggak, bagus nggak, menerima nggak kalau dikasih tahu. Kemudian si orang tuanya pun ketika menjelaskan dalam kondisi si orang tua sudah sehat, maksudnya sudah siap ya, secara psikis sudah siap. Nah, kenapa harus sudah siap dua-duanya? Karena nanti dari mulai kesiapan inilah akan terjadi sebuah solusi. Terjadi sebuah tim yang solid antara anak bagaimana menghadapi orang lain yang menilai orang tuanya dan bagaimana orang tua menghadapi ketika ada orang lain berbicara tentang anaknya dari apa yang orang tua lakukan. Jadi artinya ini justru menjadi satu tim. Dan yang harus memberitahu harus orang tuanya. Jangan orang lain, karena orang lain biasanya akan ada bumbu dari balik yang orang lain kasih tahu kepada anaknya. Dan ini harus berdua ya, jadi quality time. Baik, kalau kita lihat kasus dari artis ya, ini masih diduga Gisela. Ini apa yang sekiranya harus dilakukan Gisela agar berita ini tidak semakin berkembang dan berbahaya bagi anaknya Gempi, apalagi Gempi juga public figure. Ya memang inilah resikonya ketika kita mengenalkan anak di sosial media sedini mungkin ya gitu, dan anak sekarang kita ketahui jauh lebih pintar dibandingkan dengan pada zaman-zaman dahulu di usia yang sama dengan anak balita gitu. Jadi memang yang pertama adalah harus membatasi sosial media yang masuk yang dibaca oleh anaknya. Kenapa? Karena pasti anaknya mungkin sudah bisa baca atau melihat dari gambar dan segala macam. Karena nggak bisa kita menghalangi orang untuk menyebarluaskan berita-berita ini. Walaupun kita tahu sebenarnya menyebarkan juga bisa menjadi pelaku ya dalam undang-undang ITE ya. Cuman kita mengenai kita nggak bisa menahan apa yang harus lakukan, tapi bisa menahan termasuk ke dalam lingkungan anak kita. Yang pertama adalah untuk sementara waktu bukan dia dari sosial media dulu. Jadi ajak dia main dengan mainan-mainan yang memang sesuai usianya. Kedua, kemudian memberikan dia lingkungan yang positif, yang lingkungan tidak membocorkan berita ini kepada dia untuk saat ini. Karena tadi aku bilang rules-nya adalah orangnya berdua dari hati ke hati dan berbicara. Dan pada saat yang tepat, karena belum tentu sekarang saat yang tepat, karena anaknya masih kecil. Yang ketiga adalah pastikan dia mendapatkan lingkungan yang positif. Artinya dia bermain dengan teman-teman sebayanya, dia bermain dengan orang-orang atau pengasuh yang dewasa tapi yang memang bisa memberikan kenyamanan. Jadi sebisa mungkin saat ini anak ini
terganggu dengan dia jangan tonton berita ini karena dia masih kecil. Nah, karena anak ini sudah terbiasa dengan sosial media, pasti ada keinginan dong ingin melihat sosial media. Maka pada saat melihat sosial media, pastikan orang tuanya menemaninya agar anaknya tidak melihat pop-up berita itu dulu. Gitu. Khawatir anaknya menangkap yang salah dari apa yang dia lihat. Versinya bisa salah. Baik, yang pastikan orang tua mendampingi anak ketika bermain sosial media. Terima kasih Mbak Intan Erlita telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diduga tak menguasai jalur, sebuah truk kontainer syarat muatan terguling dan menutup akses jalan utama Purwokerto, Semarang. Sang sopir terluka dan dievakuasi ke rumah sakit, sementara barang muatan diamankan warga. Dengan alat berat, truk kontainer yang terguling di tengah jalan ini dievakuasi. Truk terguling menutup total satu ruas jalan utama Purwokerto, Semarang. Setelah 4 jam, truk akhirnya berhasil dievakuasi. Menguasai laju kendaraannya karena dia sering menginjak rem. Sampai di Prambanan, kendaraan tersebut oleng, sulit dikendalikan. Dia berusaha untuk dibenturkan dengan pohon yang ada di kiri jalan. Dia bisa berhasil, namun kendaraan langsung jatuh dan terpelarak sekitar 80 meter. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Petugas harus mengalihkan arus melalui jalur alternatif Prambanan sejauh 3 km. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan pengemudi harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sementara barang muatan yang terserak di jalanan diamankan warga sekitar. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Berebut ikuti pembuatan KTP dan akta lahir gratis, ratusan warga abaikan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di iNews Siang.